Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kashfis Syubhat, yang mana pada pekan yang lalu kita memasuki halaman 32. Kita lanjutkan perkataan al-muallif al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau mengatakan pada halaman yang ke-32, "Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka billahi alladzi qala Allah fihi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Maka ketika engkau telah mengetahui apa yang telah aku sebutkan dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya tentang masalah, yakni pengertian kalimat tauhid la ilaha illallah, yang mana pengertian makna yang hakiki daripada la ilaha illallah adalah ma'budu haqqan illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang musyrik, di mana mereka mengartikan kalimat tauhid ini hanya sekedar la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la mudabbira illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah, tidak ada yang kasih rezeki kecuali hanya Allah, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali hanya Allah. Tapi makna yang semacam belum sempurna sampai kita ini tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, menyerahkan semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita jelaskan beberapa kali definisi atau pengertian daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka arafta syirka billahi alladzi qala Allah fihi, maka fahamlah engkau bahwasanya kesyirikan yang Allah ancamkan dalam Al-Qur'an. Allah firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kesyirikan yang Allah ancamkan ini, bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang berbuat syirik, orang yang telah melakukan perbuatan syirik dan mati dalam kesyirikannya, Allah nggak akan pernah ampuni. Artinya dia akan masuk di dalam neraka Allah dan kekal di dalamnya. Allah sebutkan tentang bahayanya syirik, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga, dan tempat kembalinya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka syirik ada perbuatan yang sesat-sesatnya, yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari, di mana Allah firmankan, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'id. Barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang sangat jauh. Maka setelah kita faham definisi pengertian hakiki la ilaha illallah, sehingga
Ancaman yang Allah ancamkan bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Arafta dinallahi alladzi arsala birrusul min awalihim ila akhirihim alladzi la yaqullahu min ahadin dinan siwahu. Maka bisalah engkau ketahui bahwasanya agama Allah yang dengan agama itu Allah utus rasul-rasulnya, mulai yang pertama sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yaqullahu min ahadin dinan siwahu, yang Allah tidak akan pernah menerima agama kecuali agama tauhid ini. Di mana Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Muhammad, mir rasulin, dari seorang rasul, illa nuhi ilaihi, kecuali pasti aku wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Maka fa'buduni, sembahlah hanya kepadaku. Arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi minal jahli bihadza. Maka kamu bisa mengetahui bagaimana keadaan kebanyakan manusia di zaman sekarang ini yang mereka tidak paham masalah tauhid. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi jimatnya tetap. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi sikapnya juga tetap. Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi ketergantungan kepada selain Allah tetap. Padahal itu ya yang bisa menghapus seluruh amal ibadah kita di hadapan Allah. Ketika kita berbuat syirik kepada Allah, maka seluruh ibadah kita dibatalkan oleh Allah. Allah firmankan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka seluruh amal kebajikanmu telah aku hapus. Dan kesyirikan yang terjadi di kalangan manusia ini, kadang-kadang mereka berbuat syirik tapi tidak tahu itu perbuatan syirik. Dikala tertimpa penyakit, datang kepada orang yang dianggap mampu menyembuhkan penyakit, kemudian dikasih jimat, dikasih sikap, dikasih hal-hal yang lainnya. Ini adalah menghancurkan pondasi Islam yang pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sering kita sebutkan satu hadis yang sahih, ketika Nabi melihat ada salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia menggunakan yakni gelang yang terbuat dari tembaga. Maka Nabi sadarkan, mahadi, apa itu? Qala minal wahinah ya Rasul. Ini gelang tolak balak ya Nabi. Selama saya pakai gelang ini, maka kebaikan-kebaikan akan datang kepada saya. Semua keuntungan akan dekat-dekat dengan saya. Dan selama saya pakai gelang ini, maka keburukan, bencana, musibah akan jauh dari saya. Apa saudara Nabi? Inziha fa innaha la taziduka ila wahna. Lemparkan itu. Itu tidak menambah sedikit pun untukmu kecuali hina di dunia, bahkan nanti di yaumil kiamah. Yang paling bahaya, fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abad. Andai saja engkau meninggal dunia dan gelang tolak balak masih melekat pada dirimu, kamu masih bertawakal dengan gelang tolak balak, kamu masih berserah diri dengan gelang tolak balak, maka kamu akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada ampun sudah. Jadi perbuatan syirik ini perbuatan yang melibas seluruh akidah Islam. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memutus semua hal yang menyebabkan terjadinya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan awal kali Islam selama 20 tahun, di mana Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah selama 23 tahun. Selama 20 tahun Nabi berdakwah, kaum muslimin diharamkan ziarah kubur selama 20 tahun. Apa alasannya? Karena alasannya masih dekat dengan yakni waktu
kejadian kesyirikan di zaman jahiliyah di mana akidah belum kuat, maka diharamkan untuk ziarah kubur, khawatir terjerumus kembali kepada mensekutukan Allah dengan kuburan orang soleh. Setelah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah baru dibolehkan untuk ziarah kubur. Apa alasannya? Ketika mereka para sahabat semuanya telah paham masalah tauhid. Ketika mereka sahabat telah kuat betul masalah akidah mereka, keyakinan mereka, lurus betul tauhid mereka, maka Nabi sadakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dulu aku haramkan kalian untuk ziarah kubur. Maka sejak tahun 8 Hijriah, 3 tahun sebelum wafatnya Nabi, Nabi bolehkan. Karena ziarah kubur bisa mengingat kepada kematian. Tetapi tentunya ziarah kubur yang syar'i, bukan ziarah kubur yang bid'i ataupun syirki. Artinya sebelum kita ziarah kubur ngerti dulu ya masalah fikih berkaitan dengan ziarah kubur. Kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, la'anallahu za'iratil kubur. Ini termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Menunjukkan nanti di akhir zaman yang paling gemar ziarah kubur bukan laki-laki, tetapi para wanita. Sampai Nabi sadakan, Allah melaknat wanita-wanita yang sering-sering ziarah kubur karena meninggalkan hak daripada suaminya. Terjadi ikhtilat di situ. Bahkan mungkin ketika mereka tidak memiliki ilmu bisa terjerumus kepada kebid'ahan bahkan kesyirikan. Afadaka faidataini. Maka setelah engkau mengetahui makna tauhid yang benar, makna kalimat tauhid la ilaha illallah yang benar, dan kebanyakan manusia yang salah dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah ini, afadaka faidataini, maka engkau akan mendapatkan 2 faidah yang sangat besar. Apa itu? Al-ula al-farhu bi fadlillahi wa rahmatihi. Engkau akan berbahagia senang dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Allah berikan karunia kepada kalian, Allah berikan rahmat kepada kalian, sehingga Allah berikan pemahaman yang lurus masalah tauhid kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka demikian itulah mestinya orang-orang mukmin bersenang-senang, berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Karena mendapatkan karunia Allah, mendapatkan rahmat Allah itu jauh lebih baik dibandingkan semua yang kalian kumpulkan. Mungkin kita punya jabatan, mungkin kita punya harta yang melimpah, mungkin kita punya teman yang banyak, tapi itu nggak ada artinya sama sekali ketika teman yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah menjerumuskan kita ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita orang yang beriman setelah mendapatkan pemahaman yang lurus masalah tauhid la ilaha illallah, sehingga berserah diri hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, isti'anah, istighosah, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus bersyukur dan senang dengan karunia Allah dan rahmat Allah ini. Andai saja pemahaman tauhid yang lurus itu ditukar dengan seluruh dunia dan seisinya, itu enggak ada nilainya sama sekali. Ya. Makanya sungguh beruntung orang yang diberikan pemahaman yang lurus masalah tauhid, sehingga lurus dalam tauhidnya, murni dalam tauhidnya, di mana orang yang memurnikan tauhid, Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, man laqiyallaha
la yusyriku bi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun pula, dia pasti masuk surga, pasti. Loh Pak, walaupun dia ahli maksiat, walaupun ahli maksiat, mungkin dia disiksa terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya dia akan masuk surga dengan tauhidnya yang lurus itu. Tetapi sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia orang yang terbaik, walaupun dia orang yang terbaik dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan orang tuanya, dengan siapapun, dia orang yang terbaik. Tetapi ketika mensekutukan Allah, kebaikan gak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan karunia Allah dan rahmat Allah sehingga kita diberikan pemahaman yang lurus masalah tauhid ini, mestinya kita harus berbahagia. Jangan minder, jangan takut, ya. Saya nggak punya jabatan, walaupun nggak ada jabatan di dunia, walaupun tidak ada harta di dunia, walaupun tidak ada teman di dunia, selama mentauhidkan Allah, ada jaminan dari Allah dan Rasulnya untuk masuk di dalam surganya. Tapi apalah gunanya ketika kita memiliki jabatan yang tinggi, harta yang melimpah, teman yang banyak, tetapi semuanya itu menyeret kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyaknya orang yang terjun dalam hal ini. Ingin jabatannya naik, pergi ke dukun. Ingin hartanya melimpah, datang ke dukun. Yang lebih parah ini, dukun kadang-kadang mirip dengan seorang ustadz, sehingga orang awam nggak ngerti ini dukun atau seorang ustadz ini. Datang tanggal lahirnya sekian, ya. Jadi ciri-ciri dukun itu mesti tanya tanggal lahir, pasti itu, nggak mungkin nggak ini, ya. Jadi antum perhatikan bagaimana cara dia ini mendiagnosa pasiennya. Jadi kalau tanya tanggal lahir, weton, macam-macam, pasti dukun sudah. Walaupun dia pakai pecis, ya. Dan berbahagia dengan nikmat Allah, dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, melaksanakan ibadah sesuai ketentuan Allah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah firmankan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah orang mukmin itu berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dibandingkan seluruh dunia yang dia kumpulkan. Termasuk ketika seorang yang berpuasa, Nabi sabdakan, lis-sha'im farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka, Masya Allah, nikmat itu. Walaupun mungkin hanya sambal korek, luar biasa enak, ya, orang yang berpuasa. Yang kedua, bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mendapatkan pahala yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang kedua, afadaka aidan al-khawful azim. Faidah yang kedua, setelah faidah kita supaya berbahagia, senang dengan rahmat Allah, karunia Allah, sehingga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Faidah yang kedua, supaya kita betul-betul takut dari perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan seseorang mensekutukan Allah akan menghapus seluruh pahala-pahala dia
bahkan akan menyebabkan dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sebutkan satu hadis yang sahih di mana Nabi kita Muhammad SAW telah sabdakan, ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat, ada laki-laki yang masuk neraka karena lalat. Lalat ini makhluk yang hina, kita dikasih pun gak akan mau. Tapi ada orang bisa masuk neraka kekal di dalamnya karena sebab lalat, dan ada orang yang masuk surga dengan sebab lalat. Maka Nabi jelaskan, bagaimana mungkin hanya sebab lalat orang bisa kekal masuk neraka. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ketika ada seorang laki-laki melewati suatu kaum, yang kaum ini memiliki berhala, kata kaum, tidak boleh melewati tempat kami kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala kami. Kata laki-laki ini, saya nggak punya yang bisa aku berikan sebagai persembahan. Kasih persembahan walaupun hanya seekor lalat. Maka dikasih persembahan seekor lalat. Kemudian laki-laki diberikan jalan oleh kaum supaya lewat, dan dia meninggal dunia dan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala karena memberikan persembahan kepada berhala walaupun hanya seekor lalat. Datang laki-laki yang kedua, kata kaum, tidak boleh melewati tempat kami kecuali harus memberikan persembahan kepada berhala kami. Kata laki-laki yang kedua, demi Allah, saya tidak akan pernah memberikan persembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, ibadah penyembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Maka marahlah kaum, kemudian laki-laki dibunuh dan dia masuk surga karena mempertahankan akidah tauhidnya, tidak mau memberikan persembahan walaupun hanya seekor lalat. Sekarang antum perhatikan bagaimana yang terjadi di sekarang ini. Ketika acara petik laut, bukan hanya lalat, kerbau, sapi, kambing. Ketika panen padi wewit, bukan hanya lalat, ayam, ya. Maka hendaklah antum berbahagia, diberikan rahmat Allah, diberikan karunia oleh Allah, sehingga antum faham masalah tauhid. Tidak memberikan persembahan kecuali kepada Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak berserah diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Barang siapa yang mensekutukan Allah, berarti dia telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar, sehingga tidak akan pernah diampuni oleh Allah kecuali sebelum meninggal dunia dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, a'dhamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa besar yang paling besar engkau jadikan tandingan bagi Allah, sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi menjadikan tandingan bukan berarti orang musyrik itu tidak menyembah Allah. Mereka menyembah Allah, cuman juga menyembah kepada selain Allah. Ya, masyarakat jahiliyah di zaman Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, mereka tawaf, mereka umrah, mereka haji, mereka menyembelih hewan kurban. Tetapi ketika mereka tertimpa suatu kesulitan, datang ke kuburan orang soleh, bertawasul dengan orang yang telah mati. Ya, bukan minta kepada orang yang telah mati, mereka bertawasul kepada orang yang telah mati. Inilah kesyirikan orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mereka orang musyrik di zaman Nabi tidak mengakui kalau mereka telah berbuat syirik. Jadi mereka tidak mengakui kalau mereka telah berbuat syirik.
Karena mereka tidak minta langsung kepada orang mati, tapi bertawasul kepada orang mati. Mereka mengatakan, kalau kami minta langsung kepada Allah nggak akan dikabulkan. Karena dosa kami sangat banyak, ibadah kami sangat sedikit. Tapi orang yang meninggal dunia ini, ibadahnya luar biasa. Hampir-hampir dia tidak pernah berbuat dosa. Kalau saya bertawasul lewat orang mati ini, maka lebih mustajab. Itulah kesyirikan ya yang dilakukan di zaman Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah. Makanya Allah firmankan, walladzina yad'una min dunillah, dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah firmankan, orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mengatakan kami enggak menyembah Lata, Uzza, Manat, Su'aya, Ghus. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Artinya orang musyrik enggak mengakui kalau mereka telah berbuat syirik. Maka jangan heran kalau orang yang jelas-jelas berbuat kesyirikan, dia tidak mau mengakui perbuatan syiriknya ini. Makanya termasuk fadilah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa paham betul masalah tauhid, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan syirik. Sehingga bagi orang yang betul-betul tidak pernah mensekutukan Allah, akan ada harapan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat berikutnya sama, wa'lam annahu subhanahu min hikmati lam yab'as nabiyyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk dari hikmahnya, Allah tidak mengutus seorang nabi pun dengan tauhid ini kecuali Allah jadikan musuh-musuh. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinil insi wal jinni. Dan demikian itulah, tidaklah kami jadikan seorang nabi kecuali pasti kami jadikan musuh baginya setan-setan dari kalangan jin ataupun manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Sebagian kepada sebagian yang lain saling mewahyukan ucapan-ucapan yang menipu. Fi hadhil jumlah nabal muallif rahimahullah ta'ala ala fa'idatin 'azimatin haitsu bayyana anna min hikmatillahi azza wa jalla annahu lam yas'as nabiyyan illa jalalahu a'da'an minal insi wal jinni. Al-muallif Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kalimatnya ini memberikan faidah yang luar biasa, di mana beliau menjelaskan termasuk hikmah Allah bahwasanya Allah tidak pernah utus seorang nabi pun dengan dakwah tauhid ini kecuali pasti ada yang menghalang-halangi, pasti ada yang memusuhi, setan-setan dari kalangan jin ataupun manusia. Kalau setan dari kalangan jin mungkin hanya bisa memberikan was-was, taswis, memberikan was-was, taswis di dalam hati manusia. Tapi yang paling berbahaya ada setan dari kalangan manusia. Mengapa? Karena bisa bertemu langsung, karena bisa memberikan gangguan secara langsung.
karena bisa memberikan taskik, keraguan-raguan secara langsung. Jangan ikut pengajian itu pondalisme misalnya, ya, itu terlalu seronganan atau serongiri. Belum pernah didengar bagaimana yang disampaikan, apa yang disampaikan, tapi sudah dikasih ya info yang tidak bertanggung jawab. Jangan ikut kajian itu kajian orang-orang yang ya ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Padahal kita hanya menyampaikan masalah tauhid dan tauhid. Kita nggak pernah menjelaskan seorang per orang. Kita tidak pernah mengambil ataupun mengkorasi orang per orang. Kita hanya jelaskan bagaimana Allah berfirman dan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda dengan pemahaman yang lurus, yakni pemahaman salaful ummah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi tentunya ini merupakan yakni hikmah bahwasanya setiap dakwah itu pasti ada gangguannya, baik dari luar ataupun dari dalam. Ya, dari dalam mungkin dari istrinya. Jangan ngaji mas, padang-padang ngaji nanti gak kerja nanti. Ya, istrinya. Ya, juga mungkin mertuanya. Sama ngaji dapat apa itu? Paling hanya dapat ya ini dan itu. Kalau kerja jelas. Ya, makanya ana wasiatkan antum tetap giat bekerja. Tunjukkan orang ngaji itu bukan orang pemalas. Orang ngaji itu orang yang sangat giat bekerja, tapi juga sangat giat untuk thalabul ilmi dan juga giat untuk beribadah. Ketika ana mengikuti perjalanan Ustadz Aunur Rafiq, saya malu itu. Setiap 2 minggu kita ini ada safari dakwah. Ya, beliau di sana, saya di sana. Begitu sampai langsung lihat tambaknya, dikoreksi tambaknya. Lihat percetakannya, dikoreksi percetakannya. Padahal saya yang masih muda kelelahan itu. Begitu datang langsung istirahat. Beliau enggak, langsung lihat bagaimana percetakannya, hasilnya bagaimana, tambaknya bagaimana. Luar biasa. Dan setiap jam 1 pasti bangun. Saya paling-paling bangunnya 2:30. Ini Ustadz jam 1 sudah sholat. Masya Allah. Ya, kalau saya ngingat malu sendiri. Ya, jadi walaupun badannya gemuk, sholat malam jam-jaman tuh enak ini. Ya, kita yang waktu itu masih sangat kurus, 1 jam nguat-nguat no itu. Masya Allah ya. Jadi itu termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Jadi tunjukkan orang yang ngaji itu orang yang giat bekerja, amanah, dan juga sangat bertanggung jawab. Sehingga ketika orang-orang dekat kita mau menegur kita jangan taklim itu sungkan. Tapi kalau dilihat kok tidur melulu, ya kita kurang wibawa di hadapan keluarga, apalagi di hadapan orang lain. Ya, demikian. Jadi setiap dakwah yang hak ini pasti ada musuhnya, pasti ada yang menghalang-halangi. Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ya, demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa, dan cukuplah Rabbmu yang memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan. Ibaratnya emas itu, ya, emas itu tidak akan menjadi emas yang pilihan kecuali pasti, ya, digoreng berkali-kali itu untuk memisahkan ya logam-logam selain emas. Ketika sudah ya berkali-kali, baru jadilah emas yang sangat berharga. Demikian itu hidayah yang Allah berikan ini pasti ada orang-orang yang memusuhinya, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak suka. Mungkin tidak suka hanya sekedar ya
ngerasani enteng itu. Yang paling berat itu kalau nggak suka sampai memusuhi. Ya, makanya berakhlak kepada manusia dengan sebaik-baiknya. Agar mereka itu, yakni walaupun mereka tidak cocok, minimalnya mereka tidak merintangi. Terapkan akhlak yang mulia kepada manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, ittaqullaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringi perbuatan dosa dengan amal soleh, maka itu akan menghapus dosa. Dan pergauli manusia dengan sebaik-baiknya. Jadi ketika kita bermasyarakat dengan sebaik-baiknya, ya. Karena ketika mereka sudah senang dengan kita, ya, mereka sudah cocok dengan kita, minimalnya andai saja dia enggak cocok dengan apa yang kita sampaikan, mereka diam, tidak memusuhi, tidak menghalang-halangi. Disitulah dibutuhkan akhlak yang mulia. Jamaah rahimakallah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Di mana letak syirik dan bid'ah? Sholawat nariyah. Ya. Ini yang mungkin sudah pernah belajar sholawat nariyah ya. Antum buka lagi masalah sholawat nariyah. Di sana disebutkan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Benar. Pertama sampai ini benar. Mulai salah alladzi tunhalu bil uqadu wa tanfarju bil qurabu ila akhirih. Yang dengan Muhammad semua kesulitan akan terhilangkan, semua musibah akan terhindarkan. Bukan Muhammad, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu nggak bisa menghilangkan madarat, nggak bisa. Ya, yang bisa menghilangkan madarat, mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja kalimatnya dirubah, ya, sedikit, maka benar. Allahumma sholli sholatan kamilatan, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Benar. Kemudian allati tunhalu bihal uqadu wa tanfarju bihal qurabu, maka benar. Ya, yang allati diganti allati, yang bihi diganti biha, maka benar. Yang dengan bersolawat kepada Nabi, Allah akan jauhkan musibah. Betul, ini ya, ini termasuk tawasul, ya, bil ibadah. Kita bertawasul kepada Allah dengan ibadah kepada Allah. Bersolawat kepada Nabi kan ibadah itu. Makanya kalau ingin menjadi solawat ini menjadi benar, yang alladzi diganti allati, yang bihi diganti biha, maka benar. Bisa paham ya? Dan masih banyak lagi nanti ya, yang dengan Muhammad ini bukan dengan Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika ada salah seorang sahabat yang memuji Nabi dengan berlebihan, ya, anta sayyiduna wa sayyidu ya ibnu sayyidina, ya, maka Nabi sadaqan, jangan ucapanmu menggelincirkan kamu. Fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Dalam hadis yang lain, la tutruni kama atrin nasara Isa ibn Maryam fa inna ma ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ya, jangan kalian memujiku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji berlebihan kepada Isa ibn Maryam. Orang-orang Nasara memuji Isa, mengatakan Isa anak laki-lakinya Allah, itu bukan karena benci dengan Isa, saking cintanya kepada Isa, tapi berlebihan.
Maka kita pun juga tidak boleh memuji berlebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, fa innama ana abdun, aku ini hamba Allah. Ucapkan Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Namanya hamba harus menyembah, bukan disembah. Tetapi walaupun Nabi seorang hamba, beliau mulia dengan risalah, ya, dengan risalah yang Allah berikan kepadanya. Maka ibadah kita tidak sah kecuali mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Ada yang lain? Nggih, monggo. Iya. Iya. Ada pertanyaan bagus, apa bedanya isti'anah dan istighosah? Kalau istighosah masuk di dalamnya isti'anah. Tapi kalau isti'anah tidak masuk di dalamnya istighosah. Isti'anah itu minta tolong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Isti'anah minta tolong. Tapi kalau istighosah itu minta tolong sekaligus minta perlindungan dari mara bahaya, dari kehancuran. Makanya para nabi dan rasul, ya, termasuk da'bur rasul wajbaihim, kebiasaan para rasul dan pengikut rasul, mereka itu istighosah ketika terjadi perang. Nabi mengangkat kedua tangannya ketika berperang, waktu perang yakni Badar Kubra. Ini istighosah. Jadi istighosah itu tolabul aun, ya, meminta pertolongan sekaligus meminta perlindungan dari kebinasaan dan kehancuran. Itu istighosah. Makanya kalau mau ujian istighosah nggak cocok ini. Mau perang dengan siapa? Wong istighosah itu minta agar kita dilindungi, nyawa kita dilindungi oleh Allah. Nyawa kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan dan kematian. Itu istighosah. Lah kalau mau ujian, mana yang mau mati? Ya, jadi nggak tepat itu. Ya, nggak cocok dengan arti istighosah itu sendiri. Jadi istighosah itu artinya minta pertolongan dan minta perlindungan kepada Allah dari kebinasaan dan kehancuran. Itu istighosah. Ya, paham insyaallah ya? Makanya kadang-kadang aneh-aneh sekarang ini. Tapi kalau aneh malah laris. Ya kan? Kalau waktu ujian kalau nggak ada istighosah aneh ini, kok nggak mau istighosah? Ya. Mau ujian kok nggak mau istighosah. Yang nggak mau malah dianggap aneh. Yang mau dianggap jempolan. Padahal nggak pernah ada dipraktekkan oleh, ya, Nabi, oleh sahabat, oleh tabiin dan tabiin. Apa dikira ujian di zaman, ya, di zaman para ulama kita nggak ada? Ada itu. Dan ujian mereka nggak tanggung-tanggung, ya. Ujian hafal Bulughul Maram. Loh, bukan hanya hadis Arba'in Nawawi itu. Bulughul Maram. Ujian, ya, seluruh Sahih Bukhari. Kalau mereka nggak hafal 100% nggak ada ijazah itu. Ya, nggak dikeluarkan ijazah. Jadi ulama-ulama kita itu termasuk Imam Nawawi memiliki ijazah, ya, memiliki yakni ijazah periwayatan sampai Imam Tirmidzi, sampai Imam Muslim, sampai Imam Al-Bukhari. Bagaimana caranya? Harus hafal Sahih Bukhari, harus hafal Sahih Muslim. Kalau nggak mungkin dapat ijazah itu. Menunjukkan di zaman ulama kita sudah ada itu ujian-ujian semacam itu, tapi mereka nggak pernah ada istighosah semacam itu. Ini baru-baru yang dimunculkan orang-orang yang merasa lebih hebat dibanding ulama-ulama kita dahulu. Ya, orang-orang yang sebetulnya nggak begitu hebat tapi merasa lebih hebat dibandingkan ulama-ulama kita dahulu. Demikian. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari kajian kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.